Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya meyakini saudara dalam keadaan sehat walafiat, saudara dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan, saudara dalam berkat-berkat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita berdoa bersama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong, menyertai, menuntun kehidupan kami. Kami boleh melewati sepanjang malam, dan kami boleh berada pada hari yang baru ini, hari yang Allah ciptakan, anugerahkan bagi kami. Kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan terus mengajar kepada kami, menuntun kehidupan kami, agar kehidupan kami lebih indah lagi, lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara sekalian, ada dua hal yang Rasul Paulus tekankan. Pertama adalah keyakinan yang kokoh dalam Injil. Yang kedua adalah orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, rasul yang dikehendaki oleh Allah. Rasul Paulus memiliki keberanian yang sangat kokoh, yang sangat kuat untuk memberitakan Injil. Kalau dulu Rasul Paulus adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, penganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, maka keberanian itu diubah oleh Tuhan, yaitu keberanian untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran Allah. Seperti yang kita baca, kita dengar pagi hari ini, Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini hal yang luar biasa. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa saudara sekalian Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil? Dengan penuh keberanian dia sampaikan kepada orang-orang yang sudah percaya yang ada di Roma, bahkan orang-orang yang belum percaya yang ada di kota Roma. Saudara sekalian, karena Injil itu bukan kekuatan manusia. Injil itu bukan hikmat manusia. Tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah
Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Luar biasa. Jadi ada jaminan. Jadi Injil adalah suatu jaminan Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Meski ditindas, meski dianiaya, meskipun Rasul Paulus dia masuk ke dalam penjara, dan benar Rasul Paulus masuk ke dalam penjara karena memberitakan Injil. Tapi Rasul Paulus tidak takut, tidak gentar, terus maju dengan penuh keyakinan, penuh keberanian, kekokohan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan Injil. Karena Injil itulah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Memberikan jaminan keselamatan saudara sekalian. Kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Dan kita bersyukur. Kitalah bagian-bagian orang yang dimenangkan karena kekuatan Injil itu. Di saat kita mendengar Injil keselamatan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pemberita-pemberita Injil, penginjil-penginjil menyampaikan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Dan kita diselamatkan oleh Injil itu, oleh kekuatan Injil itu, oleh kekuatan Allah itu. Yaitu saudara dan saya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kekuatan Allah itu datang menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai pagi hari ini, kita sangat bersyukur. Dan saudara sekalian, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh kekuatan Injil itu, seperti Rasul Paulus katakan, aku tetap memiliki keyakinan yang kokoh, tidak gentar. Tetap memiliki keyakinan yang kokoh. Tetap berani. Tidak merasa malu, terus berjuang untuk menyampaikan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kuasa Allah, Injil adalah kebenaran Allah, Injil adalah kabar keselamatan, Injil adalah kabar baik bagi semua orang yang percaya. Dan Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus harus disampaikan kepada semua orang. Harus disampaikan kepada dunia. Sebab oleh Yesus Kristuslah, oleh kekuatan Allah itulah, kita dapat diselamatkan, manusia dapat diselamatkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada hari ini. Dan Rasul Paulus berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara sekalian, mengapa kita harus beriman? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara sekalian. Kita ada karena kekuatan Allah. Kita diselamatkan karena kekuatan Allah. Dan kita sangat bersyukur. Saudara sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita beralam kekuatan Injil itu, kita tetap menjadi orang yang beriman kepada Tuhan.
Sebab firman Allah berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar artinya orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Percaya itu adalah kebenaran. Dan kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup oleh iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari dimanapun saudara berada, kita tetap percaya tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap memiliki keyakinan yang kokoh. Jangan sampai kita undur dari iman kita. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman adalah dasar dalam perjalanan kekristenan kita. Ibrani 11 ayat 6 pun berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Harus percaya bahwa Allah ada, itulah iman. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Benar kata firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh yang mencari Dia. Allah memberi rancangan. Allah akan memelihara. Allah akan menolong kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus yang memberkati saudara. Tuhan Yesus menolong saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Mari sampai hari ini kita ada dalam kasih karunia Tuhan, kita ada dalam pertolongan Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Sebab janji firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita percaya Allah ada. Setiap hari kita percaya Allah ada. Dia memelihara kita. Dia menolong kehidupan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kita rendahkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan selalu terus membawa kita kepada keyakinan yang lebih sungguh-sungguh. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, mereka merendahkan hati mereka untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mereka sudah mendengar firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan, setiap ayat disampaikan, dilepaskan pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan menyertai mereka. Pemulihan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Kekuatan Allah menyertai kehidupan mereka. Saat pagi hari ini, hamba punya keyakinan Engkau pemulih bagi umat-Mu, Engkau pertolongan bagi umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang tidak ada sukacita Tuhan berikan sukacita, berikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Biar kekuatan Injil itu terus ada, kekuatan iman itu terus ada mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah menolong kami, sumber kekuatan kami, perlindungan kami, pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.